Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aprilia Saputri dari Prodi PGMI semester 1 dengan NIM 0221211002. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya, tugas PPKN. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal yang sudah diberikan kepada saya. Yang pertama, mengapa mahasiswa Prodi PGMI perlu mempelajari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan? Menurut saya, karena mahasiswa Prodi PGMI kedepannya bakalan menjadi guru untuk anak SD, dan dimana anak SD itu perlu mempelajari Pancasila dan Kewarganegaraan agar mereka bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari mereka, seperti itu. Dan yang ketiga, ini sedikit agak loncat-loncat ya, jadi nggak apa-apa. Yang ketiga, bagaimana cara penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dengan cara menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing, berkata dan berbuat baik sesuai ajaran agama, bersikap ramah, sopan, dan menghargai sesama manusia, mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar, dan bertingkah sebagai warga negara yang baik dan tidak melawan hukum negara. Dan yang kelima, ini agak sedikit lompat ya. Jelaskan manfaat mempelajari wawasan Nusantara. Nah, manfaatnya yaitu 1. Sebagai pedoman, 2. Sebagai motivasi, sebagai dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggaraan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama menjadi pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam bertindak di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu jelaskan sistem pemerintahan Indonesia mulai kemerdekaan sampai sekarang. Nah, sebuah negara membutuhkan sebuah sistem pemerintahan untuk menjalankan dan mengatur kehidupan bernegara para masyarakat negara tersebut. Begitu juga dengan Indonesia. Pada saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia membutuhkan sebuah sistem pemerintahan. Maka sistem pemerintahan pada saat itu yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial digunakan karena sesuai dengan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan para menteri bertugas sebagai pembantu presiden. Para menteri yang menjadi pembantu presiden dalam menjalankan sistem pemerintahan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Maka dari itu, dibentuklah sebuah departemen dan kementerian. Pembentukan departemen dan kementerian diserahkan pada panitia kecil. Sesuai dengan sidang PPKI, maka terbentuklah kabinet presidensial dengan 12 departemen dan 4 menteri negara. Selain itu, Indonesia dibagi menjadi 8 wilayah dengan 2 daerah khusus yang dipimpin oleh gubernur
pada setiap wilayah. Hal tersebut dibuat untuk membantu sistem pemerintahan di daerah. Namun, kabinet presidensial tidak bertahan lama karena adanya pengaruh dari golongan sosialis yang ada di dalam kabinet. Kabinet presidensial hanya diterapkan pada tanggal 12 September 1945 sampai 14 November 1945. Setelah itu, kabinet presidensial diganti dengan kabinet parlementer. Yang kedua, menurut Anda, apakah Pancasila sudah sesuai menjadi ideologi bangsa Indonesia? Nah, jawabannya, menurut saya, Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka karena mengandung 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Pada dimensi realitas, nilai-nilai Pancasila digali dari nilai asli bangsa dan oleh bangsa kita sendiri. Nah, menurut saya sendiri, Pancasila sudah sesuai menjadi ideologi bangsa Indonesia. Kenapa? Ya, karena nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sudah sangat cocok bagi bangsa Indonesia, bagi ideologi bangsa Indonesia. Contohnya seperti kepada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, dia menyuruh kepada kita untuk taat kepada Tuhan kita masing-masing. Nah, contohnya juga itu berada pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan meradab. Nah, di situ kita diajarkan oleh Pancasila untuk menjadi manusia yang berlaku adil kepada manusia lainnya. Contohnya juga mungkin ada pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia. Nah, kita diajarkan untuk menjadi satu, yaitu satu sebagai bangsa Indonesia. Berlaku adil, berbaik budi, maksudnya saling membantu, saling bergotong royong, dan bermusyawarah dengan baik gitu loh. Menjadi bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia yang adil dan saling menghargai sesama manusia, sesama makhluk hidup, sesama orang lain. Nah, seperti itu sih menurut saya. Itu aja sih yang dapat saya sampaikan dari pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.